Gak apa-apa kalau saat ini kamu sedang tidak baik-baik saja. Gak apa-apa kalau saat ini kamu ingin menangis sekenceng-kencengnya. Karena terus berusaha terlihat baik-baik saja itu melelahkan. Tapi kamu harus percaya kalau kamu pasti bisa bertahan melewati semuanya. Karena kamu hebat lebih dari apa yang kamu kira selama ini. Dan Tuhan gak akan pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuanmu. Tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Di suatu pagi, terlihat ada seorang psikolog terkenal bernama Julio Cesar sedang bersiap-siap ingin mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari lantai 21. Dan tepat saat Julio akan melompat, tiba-tiba muncul seorang gembel bernama Melon yang membuat Julio seketika kaget. Di situ tanpa banyak basa-basi, Melon memperingati Julio bahwa bunuh diri bukanlah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah. Karena yang ada malah akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Bahkan orang-orang yang ditinggalkan pun akan ikut merasa tersiksa sepanjang hidup mereka. Melon lalu meyakinkan Julio bahwa seberat apapun masalah yang sedang Julio hadapi saat ini, Julio pasti pada akhirnya bisa melewati semuanya. Karena sesuai dengan janji Tuhan bahwa setiap kesulitan pasti datang bersamaan dengan kemudahan. Mungkin saat ini Tuhan ingin melihat Julio lebih bersabar lagi dalam menghadapi masalahnya. Melon tahu Julio melakukan semua ini bukan karena ingin benar-benar meninggal, tapi karena ingin menghilangkan rasa sakit yang terus membuat dadanya terasa pengap. Dan sekarang semua terserah Julio, mau ia bertahan atau menyerah, semua ada di tangan Julio. Kini Melon hanya bisa pasrah. Dan pada akhirnya Julio pun batal melompat. Ia kemudian malah bertanya tentang siapa Melon sebenarnya. Melon dengan cepat menjawab kalau dia adalah seorang penjual impian, di mana dia menjual apa yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu sebuah keberanian untuk keluar dari zona nyaman, keyakinan untuk melawan ketakutan, dan akal sehat bagi yang tidak waspada. Dan untuk orang-orang yang ingin bunuh diri, Melon akan menjualkan sebuah paragraf yang sedikit koma, sehingga mereka bisa terus menuliskan cerita mereka, bahkan ketika dunia runtuh pada mereka. Mendengar itu, hati Julio seketika terasa luluh dan tersentuh. É parente? Me espera. Dengan cepat, Julio bergerak mengikuti kemanapun Melon pergi. Melon lalu mengajak Julio untuk menginap semalam di rumahnya. Dan betapa kagetnya Julio saat mengetahui Melon tinggal di kolong jembatan. Sebuah kehidupan yang sangat bertolak belakang dengan kehidupan Julio selama ini. Detik itu juga Julio pun merasa tertampar. Ternyata ia telah lupa untuk bersyukur. Keesokan paginya Julio diperkenalkan dengan sohib Melon yang bernama Bartolomeus. Mereka semua kemudian beranjak mencari sesuap nasi. Dan saat di tengah jalan, Julio gak sengaja melihat koran yang sudah memuat berita tentang kejadian dirinya yang akan bunuh diri. Seketika itu Julio merasa karirnya sebagai psikolog telah tamat. Ia yakin kini gak akan ada lagi orang yang mau berobat dengannya, melihat dirinya saja gak bisa mengontrol emosinya. Dan atas kejadian itu Melon segera mengajak Julio pergi ke sebuah pemakaman. Melon lalu bilang di depan banyak orang kalau kesedihan yang berlarut-larut akan membuat yang sudah tiada jadi berat meninggalkan yang masih ada. Padahal sampai kapanpun ia akan selalu ada di hati dengan segala kenangan yang telah ia tinggalkan. Dan satu persatu hadirin mulai mengutarakan kebaikan orang yang udah meninggal itu. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah pria yang pantang menyerah walaupun berkali-kali jatuh.
tapi ia akan selalu bangkit lagi. Dan sewaktu anaknya bilang kalau dia adalah ayah yang sudah seperti sahabat terbaiknya, Melon pun meminta sang anak itu untuk menghormati ayahnya yang telah pergi dengan menghadapi ketakutannya. Bermurah hatilah dan jalani kehidupan dengan bijaksana, karena sang ayah pasti ingin melihat anaknya tumbuh menjadi anak yang pemberani, yang tidak takut dengan yang namanya kegagalan. Mendengar apa yang barusan Melon katakan, Julio pun hanya bisa tertegun. Mereka lalu melanjutkan perjalanan mencari sesuap nasi. Dan sekali lagi Julio menanyakan siapa Melon sebenarnya. Bukannya menjawab, Melon malah menyuruh Julio untuk menanyakan hal tersebut pada dirinya sendiri. Jika saat ini Julio belum menemukan jawabannya, Melon yakin Julio akan menemukannya seiring dengan berjalannya waktu. Karena bagaimanapun juga Julio tidak bisa menjawab semua tanda tanya yang ada di kepalanya itu hanya dalam semalam. Selang beberapa menit kemudian, mereka nggak sengaja bertabrakan dengan seorang bocah bernama Dimas yang sedang dikejar-kejar oleh polisi karena telah berani-beraninya mencuri sebuah tas milik seorang nenek tua. Di situ Melon segera meminta nenek itu untuk mengampuni dan memaafkan Dimas. Dan dalam sekejap sang nenek pun memaafkannya. Lalu Dimas pun langsung mengembalikan tasnya yang kemudian diberi uang oleh sang nenek. Dan sebagai ucapan terima kasihnya karena sudah ditolong, Dimas pun menggunakan uang dari pemberian nenek itu untuk menraktir Melon CS makan. Beberapa saat kemudian, sewaktu Melon CS lagi jalan, tiba-tiba Melon lalu mengajak mereka bersembunyi di sebuah panti jompo. Dan dengan cepat Melon meminta Julio, Bartolomeus, dan Dimas untuk menghibur para lansia yang ada di sana dengan bernyanyi ala kadarnya. Sementara itu, Melon menemui seorang temannya yang bernama Jeruma, di mana Jeruma ini sama sekali nggak bisa mengenali Melon. Untuk itulah Melon kemudian mengatakan pada Julio bahwa seseorang tidak mati ketika jantungnya berhenti berdetak. Mereka mati ketika mereka merasa tidak penting lagi. Mendengar itu, Julio pun setuju. Malam harinya mereka secara bergantian cerita tentang keluarganya masing-masing. Dan di momen itulah Julio akhirnya mau buka suara alasan dibalik dirinya ingin mengakhiri hidupnya. Jadi Julio ini ingin anak semata wayangnya yang bernama Joe selalu melakukan yang terbaik di dalam hidupnya. Tapi saat Joe selalu mencoba memberikan yang terbaik, Julio merasa itu semua masih belum cukup disebut sebagai terbaik. Bahkan sekarang Julio nggak bisa lagi mengenali anaknya sendiri yang sudah terlihat sangat berbeda, jauh dari apa yang selama ini ia harapkan. Dan karena itulah Julio merasa gagal menjadi seorang ayah. Meski begitu, Julio sangat menyayangi anaknya itu. Melon pun lalu menyarankan agar Julio segera mengungkapkan rasa sayangnya itu sebelum semuanya terlambat. Di sisi lain terlihat ada seorang pria bernama Roger yang tampak begitu geram saat melihat tayangan video Melon yang kian hari kian menghipnotis banyak orang untuk mendengar petuahnya. Dalam hatinya Roger bersumpah tidak akan membiarkan Melon semakin terkenal dan dipuja-puja banyak orang. Ia yakin semua itu akan berlalu hanya dalam seminggu. Dan ketika Melon, Julio, Bartolomeus, dan Dimas sedang berjalan pulang, tiba-tiba saja sebuah mobil kembali mengejar mereka semua. Atas kejadian barusan, Dimas pun terluka parah. Mereka segera membawanya ke rumah sakit. Dan syukurlah Dimas masih selamat. Namun saat ini Dimas harus mendapatkan perawatan yang sangat serius. Melon lalu meminta Julio untuk segera pulang ke rumahnya. Selain gak ingin sesuatu hal yang buruk menimpa Julio, Melon ternyata juga gak ingin Julio terus-terusan lari dari masalah. Karena kalau Julio terus-terusan seperti ini, bisa-bisa masalahnya gak akan pernah selesai dan takutnya malah semakin melebar kemana-mana.
Bagaimanapun juga Giulio harus belajar menghadapi masalah yang akan silih berganti menghampiri hidupnya, meskipun dia gak memintanya. Dan sesuai dengan saran Melon, Giulio pun akhirnya pulang. Namun bukannya mendapat sebuah pelukan hangat, Giulio malah dimaki-maki habis-habisan oleh istrinya. Mengingat anaknya kini telah kabur entah kemana. Dan hal itu tentu saja membuat Giulio seketika syok dan merasa semakin bersalah. Giulio pun kembali berjalan ke rumah Melon. Dan pas Giulio lagi tidur, mendadak seseorang wartawan datang mengagetkannya. Tanpa banyak basa-basi, wartawan itu ingin meminta bantuan Giulio agar membujuk Melon untuk tampil di TV, di mana nantinya Melon akan mendapatkan sebuah penghargaan. Besoknya Giulio langsung menyampaikan kabar baik itu ke Melon, dan dengan cepat Melon pun menolaknya karena saat ini Melon takut nyawa Dimas terancam. Mendengar itu, Giulio segera menyarankan Melon agar melaporkan masalah kemarin ke polisi. Lagi pula kesempatan seperti itu tidak akan datang 2 kali, dan di luar sana ada begitu banyak orang yang butuh pertolongan Melon. Karena melalui kata-katanya Melon bisa menyentuh hati banyak orang atau bahkan menyelamatkan hidup banyak orang. Pada akhirnya Melon pun bersedia melakukannya. Dan ketika dia akan memasuki studio, ia gak sengaja berpapasan dengan Roger. Karena Melon mengenalinya, ia pun gak segan-segan untuk menyapanya. Gak lama kemudian acara penghargaan untuk Melon pun segera dimulai. Dan dengan sangat jujur Melon mengatakan bahwa ia sama sekali gak pantas menerima penghargaan ini. Si MC pun lalu masuk dan menunjukkan sesuatu yang mengejutkan tentang masa lalu Melon. Iya, Melon pernah dirawat di rumah sakit jiwa karena mengalami skizofrenia, yaitu sebuah gangguan mental yang menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku. Dan ternyata semua acara ini telah direncanakan oleh Roger, yang mana Roger jugalah yang menyuruh anak buahnya untuk menghabisi nyawanya. Tapi tembakannya waktu itu salah sasaran hingga melukai Dimas. Awalnya Melon hanya diam saja saat MC terus berusaha menggali masa lalunya. Tapi karena Giulio terlihat semakin tersudutkan, Melon pun akhirnya menceritakan siapa dirinya yang sebenarnya. Rupanya Melon dulu adalah pemilik salah satu perusahaan terbesar di dunia, di mana Melon ini merupakan orang terkaya ketiga di dunia dengan harta kekayaan sebesar 50 miliar dolar atau sekitar 737 triliun rupiah. Dan saking kayanya Melon, ia pun berangkat ke kantornya sambil naik helikopter. Dan pada hari itu perusahaan Melon mengalami krisis akibat ulah dari bawahannya yang sangat ia percayai bernama Roger. Meski Roger selalu mengelak, tapi Melon punya bukti yang gak bisa diragukan lagi. Ia pun ingin setelah masalah ini beres, Roger segera hengkang dari perusahaannya. Dan karena kesibukannya itulah Melon terus saja mengabaikan janji pada anaknya yang bernama Giulietta, di mana hari itu Melon gak bisa datang menghadiri pentas seni Giulietta. Tentu saja hal itu membuat Giulietta kecewa. Sambil menangis, Giulietta meminta ayahnya untuk berhenti berjanji apabila akhirnya gak pernah ditepati. Mendengar itu, Melon segera meyakini Giulietta bahwa ia mulai sekarang akan selalu memenuhi janjinya. Tapi saat akan pergi liburan menggunakan jet pribadi, Melon mendadak mendapatkan sebuah telepon penting. Meski Giulietta bersikeras menunggu Melon sampai selesai, tapi Melon tetap menyuruh Giulietta untuk pergi duluan. Dan yang terjadi kemudian,
férias. Nosso tempo que jogamos fora. No peito estão reprisados todos aqueles beijos. Selesai membeberkan segalanya, Melon pun sama sekali nggak mengelak bila dulunya dirinya sempat dirawat di rumah sakit jiwa. Dan sejak kehilangan anak dan istrinya, Melon pun menganggap dirinya juga telah meninggal. Dan seumur hidupnya, Melon menyesal karena nggak sekalipun menepati janji pada putrinya. Melon kemudian menyadari bahwa dirinya seringkali lupa untuk menikmati hal-hal kecil, yang mana hal-hal kecil itu bisa membuatnya mengabaikan orang-orang yang ia cintai, yaitu keluarganya. Dan mau semenyesal apapun dirinya sekarang, nyatanya Melon tetap gak akan pernah kembali ke masa lalu. Tapi sekarang Melon bisa memulainya dari awal lagi. Dan mendengar itu, semua orang langsung takjub. Lalu Julio buru-buru minta maaf pada Melon karena telah memaksanya menghadiri acara ini. Dan Melon pun bilang kalau harusnya Julio tuh minta maaf pada dirinya sendiri karena sering mengabaikan keinginannya. Dan beberapa waktu kemudian, di saat Julio nggak sengaja menonton TV, ia melihat berita tentang anaknya yang ingin melompat di tempatnya dulu ingin bunuh diri. Dengan secepat kilat, Julio pun buru-buru menyusulnya. Ia mencoba menghentikan Joe, tapi Joe sama sekali nggak mau mendengarkannya. Dan akhirnya Julio pun memutuskan akan ikut melompat jika Joe nggak mengubah pikirannya. Karena bagaimanapun juga, Julio nggak akan pernah bisa hidup bila Joe nggak ada di sisinya. Mendengar itu, Joe pun luluh. Dan dari kejauhan terlihat Melon sedang memperhatikan mereka berdua sambil tersenyum lega. Takes just one kiss. Many years